Terima kasih Bang Michael, terima kasih Mas Roy Suryo yang sudah mengatakan saya secara pribadi adalah recehan ya, manusia receh atau apalah. Ya memang benar, itu benar. Saya ini adalah orang kecil ya, hanya seorang tenaga pengajar ya, yang digaji ya jauh di bawah UMK atau UMR ya, malah lebih bagus lagi gaji seorang buruh kasar seperti itu. Memang benar. Dan sekali-sekali ya ngojek untuk mencari recehan tadi yang dibilang Bang Michael ataupun Mas Roy Suryo ya dalam podcast-podcastnya itu yang mengatakan recehan tadi ya. Memang saya mengumpulkan misalnya satu kali kerja dari sebagai tukang ojek itu ya kurang lebih ada yang 9.000 ya satu tarif ya seperti itu ya. Memang demikian. Tetapi saya adalah orang yang berintegritas, menjaga ya. Saya itu tetap menjaga kemampuan saya untuk bagaimana tidak mencederai perasaan orang lain ya, dan juga menunjukkan bahwa saya ini walaupun begini adalah dokter ya, seorang dokter yang benaran dari berdarah-darah untuk mencapai gelar itu, walaupun perkuliahan itu sangat berat karena biaya ya, biaya, tetapi saya jalani dan alhamdulillah puji Tuhan semua selesai dengan baik, tidak berbohong ya, tidak terkena pidana tetapi seharusnya gugur DO, tapi ini malah lulus dengan berbagai macam problem ya. Itu kata daripada pihak rektorat ya, bukan kami yang mengatakan. Kami hanya melakukan investigasi, klarifikasi sebagai sebuah penelitian, dan itu pun penelitian itu kami lakukan karena permintaan dari Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo yang minta, silakan diuji ya dengan uji apapun, seperti itu kan, dan kami lakukan karena biaya tidak besar, karena UNJ itu Universitas Negeri Jakarta tidak jauh, hanya biaya kurang lebih 300.000 ya pulang pergi saya naik ojek ya. Nah, jadi tidak besar, cuma 300.000 biayanya. Jadi bisa saya lakukan. Kalau seperti misalnya menguji di tempat jauh, itu pasti saya kalau penelitian ya minta bantuan dana dari BRIN misalnya, siapa yang minta lah ya. Kalau Kemendikbud, biasa seperti itu, institusi, karena untuk transportnya biayanya ya. Itulah manusia receh yang disebut Mas Roy Suryo, yang disebut Bang Michael ya, atau siapapun ya. Memang karena kami tidak punya dana besar, maka kalau memang diperintah untuk melakukan sebuah penelitian, pasti kami harus ada anggaran, karena tidak punya, tadi sekali lagi, kami hanya manusia recehan, seperti kata Mas Roy Suryo, kata Bang Michael ya. Ya, tetapi integritas dan intelektual kami tetap kami jaga. Walaupun hanyalah seorang manusia receh ya, yang tidak punya uang ya. Tapi kalau dikatakan ada dapat uang berapa ya, katanya 150 juta, ya alhamdulillah kalau ada seperti itu, kami sudah akan membeli motor ya, untuk transportasi. Sampai sekarang ini aja minjem-minjem untuk motor ya. Jadi ataupun untuk ngojek, minjem nggak punya, memang nggak punya ya. Jadi kalau ada 150 juta ya sudah beli motor saya. Gitu ya. Aduh, jadi ya intelektual kita harus kita jaga lah. Kalau mengatakan pernah kuliah di luar negeri tetapi yang ditunjukkan perilaku seperti itu, memaki-maki ya, perilaku yang ya seperti emak-emak kata orang ya. Nah, kemudian seorang dokter katanya tapi perilakunya ya lebih kasar daripada preman ya, itu kan bagi saya ya gimana ya. Nah, teman-teman mengatakan ya dilaporkan saja yang begitu. Enggak, kami bukan orang melapor begitu ya, enggak. Intelektual yang kami jaga ya. Jadi kami ini memang seorang tenaga pendidik ya, akan melakukan penelitian apapun itu, yang penting udah memperoleh izin ya, ada anggarannya. Nah, kenapa kami tidak meminta anggaran untuk ke UNJ? Karena dekat sekali ya, hanya membutuhkan biaya ojek saja 150.000 kurang lebih ya, pulang pergi ya 300.000. Jadi masih bisa kami lakukan, walaupun ada hal-hal yang harus kami kurangin. Misalnya tadi
minum kopi 3 gelas jadi 1 gelas untuk mengurangi beban kami tadi ya, karena untuk transport. Jadi itu sederhana kok. Yang penting itu kita jaga intelektual. Semakin begini kan semakin ketahuan, kelihatan siapa sebenarnya orang yang berintelektual, siapa yang sebenarnya punya kapasitas, siapa yang sebenarnya hanya memaki-maki, siapa orang yang sebenarnya cuma punya emosi. Peneliti itu nggak boleh emosi. Dan peneliti itu tidak boleh memaksakan hasil ya. Kalau hasilnya memang tidak sesuai yang kita inginkan, ya, kenyataan di lapangan berbeda, itu harus dituliskan. Apapun kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, beberapa kali kami juga melakukan penelitian untuk beberapa institusi, ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka, harus begini. Ya saya katakan tidak begitu. Maka akhirnya apa? Saya disuruh minta tanda tangan, saya nggak mau, karena bukan itu hasil penelitian saya. Saya berintegritas, saya ini bermoral, dan saya adalah intelektual ya. Walaupun mungkin dari segi ekonomi saya nggak punya apa-apa, tetapi intelektual, saya berani katakan siapapun, ayo profesor manapun, secara intelektual ya. Tetapi kalau secara ekonomi mungkin ya memang kami tidak punya apa-apa. Kami hanya dari keluarga miskin sejak kecil ya, jadi nggak punya. Mau gimana ya? Itu ya namanya memang begitu kondisi kami. Kami ini adalah peneliti yang apa adanya. Kalau memang hasilnya A, kami sampaikan. Kami tidak mau dipaksa untuk hasilnya B ya. Itu namanya bukan peneliti ya, itu pembohongan ya. Kami nggak melakukan itu, tidak akan melakukan itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih sudah membuka semuanya. Jadi masyarakat luas sudah tahu ya bagaimana sebenarnya kualitas intelektual seseorang, bagaimana sebenarnya integritas seseorang ya. Kalau misalnya ada orang yang mengaku gelar doktor tetapi ada yang bermasalah, tidak minta maaf. Kalau kami ya minta maaf aja, sederhana kok ya. Seseorang tidak perlu gelar doktor untuk menentukan intelektual dan integritasnya. Tunjukkan dengan sikap, tidak memaki-maki orang, tidak menyamakan seseorang dengan hewan, dengan apa katanya anjing lah, apalah ya. Itu kan preman aja sekarang nggak begitu-begitu amat lah ya, nggak sekasar itu. Saya bingung lah itu. Tetapi mungkin ya sudahlah, itu karakter ya. Apakah itu bawaan kami tidak tahu. Apalagi bawa-bawaan nama orang tua ya, orang tuanya Bang Bil dimaki-maki. Aduh ya, itu saya rasa itu udah keterlaluan ya. Tetapi ya sudahlah, kalau saya sih ya terima-terima aja, dikatakan receh, dikatakan mohon maaf, dikatakan anjing juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk memarahi para senior seperti Bang Michael yang senior ya, terus Mas Troy Suryo yang senior, nggak akan. Ya biarkan aja apa yang terjadi. Itu kan bagi saya itu sebuah kritik untuk bisa lebih memperbaiki diri dan kemampuan saya. Kemampuan saya masih jauh, menurut saya masih jauh ya. Kritik pun boleh ya, tetapi kalau kritik yang kasar-kasar ya mungkin telinga saya blong ya, kiri keluar kanan, bukan masuk kiri keluar kiri, enggak. Blong aja ya, nggak usah didengar ya. Jadi itulah ya. Karena teman-teman yang mengirimkan beberapa video-video itu, sebenarnya saya udah nggak mau mendengar lagi, nggak mau menonton video siapapun ya, selain daripada apa yang kami sampaikan, apa yang kami lihat, apa yang kami tahu akan kami sampaikan. Tetapi ingat ya, seorang peneliti itu harusnya tidak boleh memaksakan hasil ya. Nah, kalau memaksakan hasil seperti yang teman-teman peneliti lakukan ya, yang manapun itu, peneliti manapun, kami nggak mau sebut nama, siapapun, hasilnya harus begini, ya nggak usah lakukan penelitian, ya, langsung aja tulis gitu. Penelitian itu dilakukan karena kita ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, apa yang sebenarnya, dan hasilnya begini. Hasilnya apapun harus diterima, itulah penelitian. Dan peneliti itu harus punya moral, ya, moral yang tinggi, integritas yang tinggi, dan intelektual. Tidak mengata-ngatai kasar-kasar ya, bukan itu peneliti. Sekolah orang lulusan SD pun kalau punya integritas ya dan punya moral, punya intelektual, saya akan hormati, sangat hormat ketimbang seorang profesor,
doktor itu, tetapi integritas, intelektual, moral, perilaku seperti itu, ya